Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Adrian dari tutoran Kalkulus Akademik Astronomi ITB ya, buat tahun 2022-2023. Ya, jadi selamat datang kembali dulu di YouTube Akademik Astronomi ITB. Jadi sekarang kita bakal bahas terkait tutorial 7. Tutorial 7. Ya, mungkin yang 6 sampai 1 udah ada sebelumnya lah ya. Kalian tinggal cek-cek aja kalau kalian penasaran. Oke, nama judul judul materinya ini udah ada di sini sebenarnya, fungsi transenden gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja biar cepat. Oke, jadi pertama itu di fungsi transenden kita punya yang namanya logaritma natural seperti ini, ln x gitu ya. Dan itu biasanya didefinisikan sebagai integral 1 sampai t dari apa, Cing? Ayo, apa yuk? Tahu nggak? Betul sekali, dia tuh berasal dari seperti dt. Nah, gini. Oh ya ini X by the way kok T sih. Ternyatanya X. Nah, kayak gitu. Itu simpelnya kayak gitu ya. Dan itu nanti kalau integralan kan bakal jadi ln X kurang dari ln 1. Ln 1 sendiri ini nol. Jadi ln X. Ln X. Alright. Habis itu kalau kalian ingat juga ln X ini sebenarnya apa sih? E log X. Yang artinya kalau misalnya kita punya Y sama dengan pangkat E log X, maka dia bakal jadi X aja. Nah, kayak gitu. Soalnya ini dicoret, dicoret gitu ya. Oke, itu buat konsep dasarnya. Mungkin mau tambahan lagi kali ya. Len 1 nol, seperti yang aku udah bilang tadi, len 1 tuh nol. Len juga karena dia fungsinya logaritma ya. Karena dia logaritma berarti dia bisa menerapkan aturan logaritma lain. Misal, len A minus len B. Dia bakal jadi apa? Betul, len A per B. Betul, gitu ya. Dengan cara yang sama, len A len B, kalau di logaritma diapain? Dikali. Betul. Nah, gitu ya. Itu mungkin dasar-dasar yang bisa aku kasih. Oh ya, terakhir. R len A sama dengan apa? Len A pangkat R. Nah, gitu. Itu. Itu ya. Oke. Kita langsung masuk ke soalnya saja. Misalnya gini. Misalnya kita turunin dulu ya, sorry, set, bentar. Kita turunin dulu guys, set. Nah dari konsep tadi, misal ini dimiliki fx sama dengan len dari dalam kurung x ditambah akar x kuadrat tambah 1 misalnya. Nah sekarang ditanyakan, tanyakan f aksen x-nya gimana? Yuk, kalian bisa pause dulu ini. Kalau kalian mau coba jawab ya. Aku tunggu dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gimana? Udah? Udah kerjain? Oke. Jadi, turunannya ini, kalau kalian ingat dari definisinya tadi, apa? Definisi. Def. Len. X ditambah kuadrat tambah 1. Ini sama dengan apa? Integral 1 sampai X berarti dari apa? 1 per apa? Apakah bisa kayak gitu doang? 1 per T ditambah akar T kuadrat per 1. dt. Apakah begini pertanyaannya? Itu nggak kira-kira? Ya, tentu saja bukan. Loh, kok bukan? Karena gini, ini tuh ibaratnya ada dua fungsi berbeda nih. Akibatnya kita harus pakai yang namanya, betul, kita harus pakai substitusi di sini. Jadi nuruninnya nggak bisa sembarangan gitu. Jadi gini, misal, jadi kita harus misalin dulu, ini salah ya. Ini salah, salah. Oke, jadi kita bisa misalin dulu sekarang X ditambah akar X kuadrat tambah 1 sama dengan Y. Misal gini. Nah, DY berarti apa nih DY? DY sama dengan 1 tambah apa lagi nih? Turunan dari ini apa guys? Turunan dari akar X kuadrat tambah 1 apa? Ya betul, 2X per 2 akar X kuadrat tambah 1. Gini ya, setuju ya?
Setuju dong pasti setuju. Nah, gini. Dalam kurung dx. Nah, jadi kita harus pakai ini nanti dikali dulu ini. Ini dapat ini ada, tapi maksudnya dikaliin dulu dengan ini. Begitu. Sehingga, bentar, kita tarik lagi, scroll lagi. Sehingga kita punya tadi apa? fx misalnya ya tadi sama dengan len satu lagi x ditambah integral ditambah akar x kuadrat tambah satu, maka f aksen x-nya itu bakal jadi apa? Satu per x ditambah x kuadrat tambah satu dikali kok ditambah. Ntar hapus dulu guys. Malu magang. Hapus dulu, kita ambil lagi. Ini dikali dengan yang tadi, si DY tadi. Satu ditambah X per akar X kuadrat tambah satu. Nah, gini. Ya, supaya selaras lah ya, si satunya kita bikin dalam bentuk akar X kuadrat tambah satu juga. Jadi kita bisa punya di sini, di bawah deh ya. Sama dengan satu per X tambah akar X kuadrat tambah satu dikali apa nih akar x kuadrat tambah satu tambah x per akar x kuadrat tambah satu. Wow, bagus. Coret nih. Set. Enak ya? Jadi satu per akar x kuadrat tambah satu. Blue. Nah, gitu. Jadi kita punya ini sekarang. Paham ya? Oke ya? Sip ya? Sip gak sih? Sip gak sih? Nah, jadi ini contoh soal buat logaritma kayak gitu. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sabar. Kita cari dulu. Hehe, maaf. Nah, bagus nih. Ada bagus. Bagus kayaknya. Bagus kayak. Nah, ini bagus nih. Bentar. Kita kita resume lagi share. Hehe. Oke, jadi aku punya soal di sini. Misalkan fx sama dengan apa nih? Sama dengan apa nih? Dan pangkat x min 2. Yang ditanyakan adalah domain x-nya apa? Nah, ini bagus nih, ini bagus. Ini bagus, jujur bagus. Jadi kalau kalian ingat definisi domain itu, definisi domain dfx ya harusnya ya, ya dfx deh pokoknya. Nah, domainnya itu gimana sih gitu kan. Nah, inti dari domain itu adalah ketika kita bisa memetakan apa? Betul, memetakan suatu x ke suatu nilai fx gitu ya. Intinya gitu. Misal gini, ini misalnya ruang lingkup x. Nah, nanti dia bakal mentransfer ke fx gitu ya. Nah, misalnya kayak gini gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat len pangkat X min 2. Ini kira-kira terdefinisi di mana? Ketika apa? Ketika, itu ketika len, salah. Ketika len tidak sama dengan 0. Ketika len lebih dari 0, lebih dari 0, len, ya len lebih dari 0 aja sih yang paling penting. Ya, itu aja. Yang penting lennya lebih dari 0. Gak boleh 0 loh, gak boleh 0, gak boleh 0. Gak ada 0. Gak ada len 0. Soalnya kalau misalnya ada len 0, seper 0 gak ada. Gak ada super nol. Jadi gak ada len nol ya. Paling itu, tapi gak ada len negatif juga. Jadi len itu cuma ya lebih dari nol. Gitu. Akibatnya karena len harus lebih dari nol, berarti apa? Pangkat X min 2 harus lebih besar dari nol. Otomatis. Is it? Yes. Gitu. Oke, kita turun lagi dulu. Kita turun lagi. Oke, dari sini. Dari sini kita punya berarti pangkat X itu harus lebih besar dari 2, ya kan? Betul dong. Ya, betul. Supaya dapat X gimanain? Ya, ayo digimanain? Nah, bagus, bagus, bagus. Dikasih len. Loh, kok dikasih len? Ya, karena memang kalau misalnya fungsi eksponen dikasih len, dia bakal jadi biasa lagi. Jadi biasanya misalnya apa? Ini bisa dicoret. Gitu. Jadi sisa X doang di sini. X lebih besar dari len 2. Oh, X lebih besar dari len 2 ternyata. Jadi kita punya daerah domain X itu adalah
ln 2 kurang dari X kurang dari tak hingga plus tak hingga. Gitu. Dan dua ada yang tahu nggak nilainya berapa? Ya, pokoknya sekitar 0,6 lah ya. 0,6 plus 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 plus. Gitu. Paham ya? Paham ya? Oke, itu buat soal-soal fungsi dari fungsi apa? Ini namanya apa tadi? Logaritma natural gitu ya. Ini buat logaritma natural. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini kita sebut dengan fungsi inverse. Fungsi inverse. Nah, kalau fungsi inverse kayaknya kan udah banyak belajar juga gak sih waktu SMA ya gak sih? Atau kemarin-kemarin juga udah enggak lah ya. Tapi kadang ada beberapa inverse yang agak sulit seperti ini. Contoh aku punya diberikan fx sama dengan apa nih? 2x per 3x tambah 2. Ini ya. Untuk x tidak sama dengan berapa ini berarti? 2 per 3. Negatif. Jangan lupa. Nah, kira-kira inverse-nya apa? Inverse-nya apa gitu ya? Inverse-nya apa? Oke, kita coba cari inverse-nya. Biasanya orang akan lebih mudah kalau menuliskan fx dengan y. Biasanya ya, biasanya. Tapi dalam bentuk fx juga gak masalah sebenarnya. Cuma takutnya bingung, takut bingung aja. Oke, karena kita udah menyebutkan fx sama dengan y, maka kita punya y sama dengan 2x per 3x tambah 2. Is it? Yes. Kita kali silang. Ingat karena X tidak sama dengan karena X tidak sama dengan 2 per 3, maka ini boleh kali silang. Boleh kali silang. Gitu ya. Boleh kali silang. Jadi kita punya 3X tambah 2 dikalikan Y sama dengan 2X. Is it? Yes. Kita punya di sini 3XY tambah 2Y sama dengan 2X. Lupa tanda sini. Kita scroll lagi. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita sebisa mungkin pindahin X ke kiri. Semua X pindahin ke kiri. Jadi kita punya apa di sini? 3X. Y dikurangi. Oh, sorry, 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 sorry. Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, Ctrl Z sakti memang ya. Min 2X sama dengan min 2Y. Oke, kita punya nih. Nah, sekarang kita keluarin X-nya. X dalam kurung apa? 3Y min 2. Sama dengan apa? Min 2Y. Lupa mulu nih tandanya ini nih. Ini tanda wajib nih. Kalau ujian nggak ada tanda ini lumayan. Begitu ya. Oke, kita punya X sama dengan min 2Y ditambah, dibagi 3Y min 2, 3Y min 2. Oke, setelah dapat ini, kita punya apa? Ya, inilah inverse-nya gitu. Kita tarik ke sini, berarti kita punya F inverse X. Ini sama dengan, kita ubah Y-nya jadi X sekarang. Min 2X per 3X min 2. X tidak sama dengan berapa? 2 per 3. Gitu. Sip ya, sip ya, sip ya. Nah, itu contoh buat inverse gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat soal yang lebih susah dikit lah ya. Oke, kita tes. Kita tes. Di sini aku punya soal lumayan susah nih. Diketahui, diketahui fungsi fx ini fungsi fx ini sama dengan len. Oh, len lagi. Nggak apa-apa, biar nyambung. Len x pangkat 4 tambah x kuadrat. Dengan X tentu saja lebih dari nol. Seperti yang aku bilang, len itu nggak boleh nol ataupun negatif. Jadi harus positif. Gitu ya. Nah, pertama, ya, sekarang kita harus cari inverse-nya. Inverse-nya. Inverse-nya apa? Gitu. Kira-kira gimana caranya inverse-nya? Aku ngitung sampai 5 deh buat ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah nemu kalian? Belum kok. Yeay. Oke, jadi menurut kalian sebenarnya bakal ada nggak sih ini jawabannya? Ayo tebak. Ada ya? Harusnya ada ya? Ada ya? Sip ya? Ada gak sih? Iyalah, pasti ada. Jadi, pertama, cara nyarinya itu adalah kita harus apa sih? Ayo, apa? Jadi, ya tinggal turunin aja. Ya, ya.
Kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau kalian pengen nunjukin suatu inverse itu ada, oke, pengen nunjukin suatu inverse itu ada, kalian cukup nunjukin semisal ada y gitu ya, misal fx sama dengan y, X sama y. Berarti kalian punya di sini y sama dengan ln, ya gak sih? Ln x pangkat 4 tambah x pangkat 2, is it? Ya kan? Iya dong. Habis itu tinggal apa? Ya tinggal pangkatin aja, pangkat y sama dengan pangkat ln 4 tambah x2, gitu. Ya udah, habis itu apa? Ini coret. Kok dicoret? Nah, jadi gini, f pangkat y sama dengan x pangkat 4 tambah x pangkat 2. Nah, gitu. Nah, habis itu diapain? Ya, habis itu diapain? Kira-kira. Kan sebenarnya kalau nyari definisi apa? Nyari definisi inverse-nya kan bakal agak sulit ya sebenarnya. Ya gak sih? Merasakan? Nah, jadi cara termudahnya adalah dengan menunjukkan domainnya. Gitu. Maksudnya gimana? Kan gini. Kalian mungkin udah pernah belajar juga ya. Kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini misal fungsi f gitu ya. Enggak salah. Enggak, itu bukan fungsi, itu domain. Ctrl Z lagi. Ctrl Z lagi. Misal domain dipetakan ke F gitu ya. Ini petakan ke apa ya? Ke range lah, range. Ini F gitu ya. Nah, kita bisa menginverskan kembali ke sini. Ini F inverse kan? Yoi dong. Nah, F inverse ketika range dan domain itu sama gitu. Intinya begitu. Nggak harus sama persis sih, tapi setidaknya range itu bisa dipetakan kembali ke domain gitu ya. Oke, jadi untuk domain sendiri kan ini anggapannya nih, misal kita punya apa? Tadi kalau kita lihat lagi dari atas gitu ya, kan Y sama dengan ln x pangkat 4 tambah x pangkat 2 nih. Dan dia terdefinisi untuk semua x lebih besar dari nol, is it? Yes. Hasilnya kira-kira apa di Y? Range dari Y itu apa? Tulis range Y. Range Y itu apa? Berarti kalau kayak gitu. Ya berarti Y lebih besar nol juga kan? Lebih besar sama dengan nol, sorry. Enggak sih, really. Enggak, Y sama dengan nol. Enggak, salah, salah. Enggak gitu. Dia di ini, dia di real. Y-nya real, Y-nya real. Itu ya. Karena dapat Y-nya real. Sorry. Y-nya real. Loh kok real? Dari mana realnya? Gini, jadi dalam lot itu agak unik ya karakteristiknya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya nol kurang dari ln, sorry. Jadi kalau misalnya kalian punya nol kurang dari x kurang dari satu nih, maka ln kalian tuh, ln x itu negatif. Ya tergantung angka sih, tapi biasanya negatif. Kalau dari angka yang besar, misal gini, misalnya ln x sama dengan negatif satu gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dipangkatin gimana nih? Pangkat ln x sama dengan pangkat min satu. Berarti kan apa? X sama dengan super E. Super E kurang dari satu. Ah, gitu. Gitu. Kayak begitu. Oke, sip ya. Nah, jadi kita punya Y-nya real nih. Y-nya real. Nah, sekarang supaya kita bisa membuktikan inverse-nya tuh ke dalam domain, kita harus buktikan kalau misalnya ada Y sehingga si Y ini bisa memetakan kembali ke domain yang tadi, ke X lebih besar nol gitu. Gimana caranya? Gitu kan? Itu doang kan masalahnya. Menurut kalian ada nggak? Ya sebenarnya ada aja. Karena karena setiap range-nya kalau kalian substitusi ulang nih ya Y-nya, balik lagi ke X gitu, dia pasti ada. Misalnya kalian dari sini nih, dari E pangkat Y tadi deh, sama dengan X pangkat 4, X pangkat 2 gitu ya. Nah ini kan sebenarnya terdefinisi untuk apa? X lebih besar nol kan? Dia tuh pasti positif gitu, ini positif gitu. Ya misal deh kan ini E pangkat Y sama dengan X kuadrat ditambah, kok ditambah, sorry.
dikali X kuadrat tambah 1 kan gitu. Ini kan pasti positif, ini pasti positif, ini juga pasti positif ya kan? Akibatnya apa? Jadi untuk Y apapun gitu ya, misal fungsi Y gitu ya, fungsi Y dari X gitu. Nah, dia tuh bakal memenuhi ini terpenuhi gitu, terpenuhi. Akibatnya apa? Ya udah. Akibatnya apa ya? Dia ada inverse gitu. Begitu. Ya sebenarnya ini argumen informal ya, cuma ya salah satu cara untuk menunjukkan dia punya inverse itu adalah ini domain dan range. Paham ya? Oke. Kalau kayak gitu, kita bisa nyari nilai inverse tertentu. Misal F inverse dari 2 berapa? Gitu ya. F inverse dari 2 berapa? Jangan 2 len 2 dong. Kok 2 sih? Jangan 2 len 2 len 2. Kenapa len 2? Karena fungsinya len. Gitu. Jadi biar sama ya, seimbang ya. Maksudnya itu. Len 2 berapa nih? Tadi kan kita punya fx-nya. Kalau kalian lupa, fx-nya itu sama dengan len x pangkat 4 tambah x pangkat 2. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya len 2 di sini, ini sama dengan len x pangkat 4 tambah x pangkat 2. Kita bisa coret lennya. Jadi kita punya x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah 2. Kurangi 2. Ih, salah. Kurangi 2 sama dengan 0. Gitu kan ya? Setuju nggak? Setuju lah ya. Nah, gitu. Dari sini kita bisa akarkan dia. Jadi apa kira-kira? Betul sekali. X kuadrat tambah 1 tambah 2 sorry. X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Ini kan definit positif. Jadi tidak mungkin 0. Jadi bisa 0 cuma ini doang. X min 1, sorry. X plus 1 mengakibatkan apa? X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia negatif. Padahal X-nya harus lebih dari 0, ya kan? Iya. Jadi kita punya apa di sini? X sama dengan 1, gitu kan? Nah, berarti F len 2, F plus len 2 itu apa? Ya 1. Simpel banget ya? Iya, gitu doang. Nah, kok gitu? Ya emang kan F inverse dari Fx kan gini. F inverse dari Fx apa? X kan? Iya gitu. Ini tadi aku pakai ini guys, lupa jelasin. Gitu ya. Sip ya. Oke, mantap ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang lain. Ada apa lagi di sini materinya? Kalau kalian ingat, ada yang ingat teman-teman? Mungkin buat aturan rantai kayaknya aku skip aja. Kalau ada aturan rantai. Fungsi eksponensial kayaknya itu mirip-mirip inilah ya, mirip-mirip logaritma doang. Kalian bisa cari sendiri mungkin. Aku bakal lebih ke yang lebih susah. Eksponen logaritma juga sama harusnya. Kalian udah belajar juga di SMA ya. Kita cari soal-soal yang baru aja, Pak. Ini kayak ini. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Ini bagus. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial bagus. Bagus. Oke. Jadi kita misal kita punya soal seperti ini. Misalnya kita punya DY per DT sama dengan KY. Gitu ya. Biasanya gini kan, KY kan gitu ya. Terus di sini kita punya Y0 10.000. Y0 10.000. Terus apa lagi di sini dia punya? Y10. Y10 dia punya berapa? Mari kita lihat lagi, sorry. 14.000. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah cari Y20. Oke, ini termasuk pertumbuhan ya, bahkan peluruhan, pertumbuhan eksponensial. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ada yang tahu? I, I, Ayo, ada yang tahu nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke,
Betul sekali. Kita cukup mencari apa? Mencari integralnya dulu lah. Ya simpel banget ya mencari integralnya dulu. Oke, jadi dari D, oke, solusi. Kita pakai ala-ala ujian nih. Solusi. Gila, keren banget. Harus pakai solusi. Solusi. Kita punya apa? D, Y, D, T. Ingat ya, gak pakai per loh. Bacanya cuma D, Y, D, T. Gitu. Itu harus diingetin. D, Y, D, T. Nggak pakai per. Per ini tuh cuma penulisan. Sip ya. Sama KY. Nah ini kita bisa tuliskan lagi sebagai apa? DY per Y sama dengan KDT. Setuju nggak? Setuju dong. Integralin deh. Set. Gitu ya. Yang satu jadi apa? Yang satu jadi ln Y. Yang satu jadi apa? Jadi KT plus C. Ya kan? Iya dong. Ya udah. Tinggal integralin kan habis itu. Integralin. Tinggal kasih ginian. Begitu. Nah, jadi kita punya apa di sini? Pangkat kan bisa dicoret. Jadi nanti kita punya Y sama dengan pangkat KT plus C. Tapi karena kita tahu EC konstanta, konstanta, jadi kita bisa tuliskan juga sebagai C, E, K, T. Gitu. Jadi kita punya ini nih, C, E, K, T. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita punya, tinggal cari apanya nih? Y0 dulu. Y0. Kita punya Y0. Y0 ini berapa? Y0 ini berarti C, E, K, 0. Kan gitu. Dalam kurung 0. Pangkat 0 berapa? Satu. Ya kan? Berarti sisa C. C ini berapa? 10.000. Nah, simpel banget ya. Oke, jadi kita punya sekarang Y itu sama dengan apa? 10.000. T. Sekarang kita cari K-nya nih. Sekarang kita cari K-nya. K-nya dapat dari mana? Dari Y10. Gitu. Dari Y10. Y10 itu sama dengan apa? Berarti 10.000. Pangkat 10K. Ya kan? Dan ini tuh semangat apa? 14.000. Ya kan? Udah. Sekarang kita punya berarti pangkat 10K dulu. Ini sama dengan 14.000 bagi 10.000. Ya kan? Berapa itu? 1,4. Gitu ya. 1,4. Nah sekarang kita tinggal apa? Kasih len. Gitu ya. Len. Pangkat 10K sama dengan len 1,4. Gitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Bentar kok 14.000. 14.000. Sorry, sorry. 14.000. Mungkin nih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita punya apa di sini? Berarti kan E-nya bisa dicoret. Nah, hilang gitu ya. Nah, habis itu kita punya 10K. Ini sama dengan len 1,4. Jadi kita punya K-nya sendiri sama dengan len 1,4 per 10. Oke, kita udah punya nih. Kita punya total. Sekarang kita punya Y, berarti YT. Sebenarnya gini, YT itu sama dengan YT sama dengan 10.000. E pangkat apa tadi ayo? Betul, 1,4 per 10 T. Sekarang kita disuruh nyari apa tadi? Nah, Y20. Y20. Gitu ya. Oh, ini len, sorry. Hehe. 10.000. Pangkat len. 1,4 per 10 kali 20. Kan gitu. Ini coret sisa 2 kan? Dan ini, oke, jadi sama dengan 10.000 dulu ya. Ingat sifat dari eksponen, kalau misalnya dia punya pangkat kayak gini, pangkat-pangkat apa punya pangkatnya dikaliin gini, ya udah tinggal dikaliin aja ya 2 len 1,4 gitu ya. Nah si len 2,14 ini bisa jadi di pangkat apa si duanya ini bisa dijadiin pangkat sesuai dengan sifat logaritma gitu. Dan pangkat satu pangkat kuadrat gitu. Berarti ini sama dengan apa? 10.000 dikali, karena kita tahu kalau ketemu pangkat len itu habis ya anggapannya bukan habis sih, ya kayak saling menyelanyapkan, jadi sisa ininya doang, sisanya doang, dikali 1,4 kuadrat gitu. Dan 1,4 sendiri apa? 1
berapa? 196. Jadi berapa? 190 19.600 gitu. Nah, itu contoh dari pertumbuhan eksponensial gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar aja ya, teman-teman. Keren banget ya. Oke, kita lanjut lagi. PD, PD. Kita lanjut ke PD. PD order satu. PD order satu kayaknya agak sulit ya, sepertinya. Kalau tidak biasa. Di sini dikasih tahu buat ini ya, buat fungsi khusus ya. Oke. Jadi kita punya apa nih PD khususnya? Temukan misalnya gini. Ini aku ambil dari sesuatu, misal aku punya gini. Persamaan diferensial, PD ya, disingkat PD, diaksen ditambah X plus satu per X, Y, sama dengan E pangkat X. Pangkat min X. Itu ya. Untuk X lebih besar dari nol tentu saja. Kenapa gitu? Ya biar yang atas terdefinisi. Dan diberikan nilai awal ya satu sama nol. Enggak sih. Tujuan X lebih dari nol tuh ada alasan lain sebenarnya. Kalau misalnya X-nya kurang dari nol, dia nge-blow off gitu dan pretty bad, jelek banget gitu. Ya kalian boleh dikasih waktu sok buat nge-pause video ini buat coba jawab bareng, buat coba jawab sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Oke gitu ya. Oke jadi kita punya sebenarnya ini tuh kalau misalnya kalian ingat PD itu kalau misalnya kalian punya DY per TX gitu ya, tambah PX Y tambah dengan PX gini itu kalian bisa kalikan dengan faktor integrasi gitu ya. Kalikan dengan faktor integrasi. Itu ya. Faktor integrasinya apa? Pangkat PX DX. Nah, gitu. Setuju ya? Setuju dong. Masa nggak setuju? Ya kali nggak setuju, boy. Oke, jadi habis itu, nah sekarang kita cari dulu. Apa? Kita samain dulu deh. Tadi soalnya apa? Ya aksen. Terus apa lagi? Ditambah X tambah satu per X Y sama dengan pangkat min X. Untuk X lebih besar nol. Gitu ya. Alright. Jadi di situ kita punya faktor integrasinya adalah ini. Gitu ya. PX ini. Ini QX. Gitu. Jadi kita punya faktor integrasi. Faktor integrasi. Apa nih? Pangkat X tambah satu per X dx. Apa nih kira-kira guys? Yang itu bisa ditulis sebagai apa sih? Sorry, sorry. Pangkat satu ditambah super X dx kan gitu ya? Gitu. Jadi apa nih? Ya udah berarti kan tinggal langsung aja. E pangkat X ditambah dan X. Gitu. Ini faktor integrasinya. Atau kita bisa tuliskan juga sebagai pangkat X dikali X. Gitu. Gitu. Kita kaliin deh semuanya pakai ini. Nih, ini semua nih. Jadi si PD ini, ya PD kita kalikan dengan X, EX gitu ya. Gitu. Sehingga kita punya, oh ke bawahan, sorry. Kita punya di sini X, EX gitu ya. Di aksen, ditambah, ini X ketemu X hilang ya, jadi X plus 1, sorry, sorry, ketinggian. X plus 1 dalam kurung ya ini, pangkat X kali Y, ini sama dengan X doang.
Karena E pangkat min X ketemu E pangkat X jadi satu gitu. Setuju ya? Alright. Jadi kita punya apa nih sekarang kan gitu. Jadi sebenarnya habis ini kita punya ini tuh kan bentar. Sebelum lanjut kita cek dulu. Ini tuh kan pangkat X pangkat M pangkat X. Oke, jadi kalau kalian bisa cari celahnya, ini, yang ini nih, yang ini tuh bisa ditulis sebagai d per dx, ini, sama dengan x, gitu. Kok bisa? Kok bisa, gitu ya? Ya, kalian tinggal coba cross check aja. Misal kita punya fx, gitu ya, sama dengan x, pangkat x, y. Jangan fx deh, f aja ya, f aja. Misal f doang. Gini, ntar, sorry guys. Ya, jadi kalian tinggal cek aja misal F nih sama dengan X, F pangkat X, Y gitu ya. Berarti DF per DX itu apa? Ingat, pakai pakai apa? Betul, pakai aturan perkalian. Soalnya Y juga fungsi fx gitu ya. Berarti tinggal apa? X, pangkat X Y aksen gitu ya. Ditambah apa ini? Turunan dari X pangkat, turunan dari X, pangkat X apa? Betul, X plus 1, pangkat X kali Y gitu. Sama nggak dengan yang ini? Ini sama ini sama. Sama itu. Kalian kalian bisa cek sendiri lah ya, ini benar atau enggak. Tapi harusnya sama. Ya, sama. Tuh. So, that means kita bisa langsung integralkan kiri kanan ya kan. Integral d per dx. Oh, ini lupa dx nih cuy. Enggak nih, integral d dx, y, x, x. Ini kan dx ya kan sama dengan integral x dx. Kan gitu. Iya kan? Dan ternyata dx-nya bisa dicoret se gitu ya. Jadi apa? Sama dengan ini integral D dalam kurung X pangkat X Y sama dengan integral X dx. Jadi kita punya apa di sini ya? Udah langsung aja X pangkat X Y sama dengan setengah X kuadrat. 7 ya plus C. Ya plus C-nya di sini deh. Itu ya. Habis itu ngapain? Kita tuh punya nyari apa tadi? Nyari Y-nya kan? Ya udah. Berarti tinggal tulis aja Y sama dengan apa nih kira-kira? Y sama dengan setengah X kuadrat tambah C dibagi dengan X, X gitu. Begitu. Nah, habis itu ngapain? Tadi di awal ada syarat awal. Kalau kalian ingat. Nih syarat awal. Y satu sama dengan nol. Apa benar? Y satu sama dengan apa nih? Y satu. Y satu sama dengan apa nih? Berarti atasnya setengah. Tambah C. Dibagi. Satu kali pangkat satu. Berarti E. Ini ya. Ini tuh harus sama dengan nol. Berarti akibatnya apa? Akibatnya C sama dengan minus setengah. Jadi kita punya sekarang Y sama dengan setengah X kuadrat tambah C dibagi X pangkat X gitu. C-nya tadi udah ganti min setengah ya lupa. Pikun, pikun. Sorry, 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 sorry. Yap. Ya proses penghapusan memang agak lama. Sorry, sorry. Minus setengah. Nah, begitu. Itu buat yang namanya persamaan diferensial gitu. Jadi pertama-tama buat persamaan diferensial itu kita harus ngapain? Betul, mencari faktor integrasi gitu ya. Kalian harus bentuk seperti ini nih. Dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Px-nya
PX-nya nanti diintegralkan buat jadi faktor integrasi. Setelah itu kalian kalikan PD-nya dengan faktor integrasi, kalian cari persamaan gitu ya. Persamaan di kiri itu menjadi apa? Persamaan di kiri itu turunan dari apa gitu. Nah, di situ kalian tinggal integralin terus dapat y-nya apa. Gitu. Itu buat PD. Itu ya. Oke. Kalau kayak gitu kita kayaknya bakal masuk ke bab terakhir harusnya. Apa itu? Bagian paling terakhir apa? Oh belum, masih ada lagi. Inverse fungsi trigonometri. Oke, fungsi trigonometri, inverse. Ya, ini sebenarnya gimana ya? Agak gitu. Agak gitu ya. Misal gini. Ya, ini mah harusnya ingat lah ya. Jadi misal gini, d per dx. Jangan d per dx dulu, pagi-pagi udah per d per dx aja. Gini, kan kita punya y sama dengan sin x biasanya kan, biasanya. Atau enggak y sama dengan cos x, y sama dengan tan x gitu ya. Apapun lah pokoknya. Nah sekarang kita balik. Itu. X sama dengan apa? Sin inverse Y. Ah, gitu. X sama dengan sin inverse Y. Nah, nah, di situ di apa sih di inverse trigonometry sendiri ini emang agak unik ya. Soalnya dia tuh memanfaatkan segitiga siku. Jadi gini misalnya gini, ini X nih, ini X. Ini segitiga panjang satu ya. Enggak deh, ini enggak satu. Satu coy, ini satu. Garis segitiga sih semuanya lingkaran ya. Jadi kita bikin lingkaran deh ya. Oh, kita bikin seperempat lingkaran deh. Biar lebih mudah. Biar lebih mudah membayangkan. Bodo amat lah ya nggak bagus-bagus amat. Ini berarti sumbu X, ini berarti sumbu Y kan gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya X sama dengan sin Y gitu ya. Kan sin Y itu sama dengan apa sih? Sin Y. Sin X itu apa sih sebenarnya? Ya Y per R. Jangan F aja deh F gitu ya. F sama dengan sin X gitu ya. Sama dengan Y per R. R-nya apa? Ini ya. Panjang R apa? Satu sih sebenarnya. Panjang R-nya selalu satu. Gitu. Enggak sih, tergantung tergantung R-nya. Kalau misalnya Y-nya di sini, nanti X-nya di sini. Ini R-nya. Ini R gitu contoh ya. Ya gitu. Ya sebenarnya R-nya satu terus sih. Cuma maksudnya coba pengen ngasih penjelasan aja kalau biasanya kan trigonometri itu diambil dari segitiga siku-siku gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau inverse fungsi trigonometri ini sebenarnya lebih ke hafalan sih. Jadi mau gak mau kalian harus ngapalin beberapa gitu ya. Kayak ada beberapa identitas yang harus kalian hafalin gitu. Kayak misalnya ada yang namanya sinus, cosinus inverse gitu ya. Cosinus inverse X ini sama dengan akar satu min X kuadrat misal. Gitu ya. Dan selanjutnya ke bawah. Ya paling kalau buat yang ini sih latihan soal kurang membantu kalau kalian gak hafal. Jadi ini wajib ngapalin dulu. Gitu. Wajib ngapalin dulu, kalau udah hafal mantep gitu ya. Terus terakhir, ini baru mungkin yang bakal aku perkenalin lebih dalam, fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik dari mana datangnya fungsi hiperbolik nih? Sebenarnya eh, apa ya? Ya dia emang unik sih, gitu. Dia punya karakteristik khusus gitu loh. Jadi kayak misalnya kan dia notasinya itu pakai H gitu kan ya, sin HX gitu. Wait. Mana pena saya? Sorry. Sin HX sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X per 2. Sementara kosinus HX sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Sebenarnya inti dari segala intinya itu cuma ini. Gitu. Sisanya mengikuti sama. Tan X itu apa? Sin per cos. Kotangan itu apa? Cos per sin. Sekan itu apa? Seper cos gitu. Sama. Ya karena sifatnya juga yang menyerupai trigonometri gitu di beberapa kesempatan. Turunan-turunannya gimana? Ya sebenarnya kalian bisa mainin ini aja sih.
Dan mirip banget turunannya. Turunannya mirip, cuma nggak ada negatif. Gitu. Jadi misal gini, maksudnya gak ada negatif itu gini. Misalnya D per dx dari cos x, dari cos hx, sorry. Dari cos hx. Ini harusnya apa? Harusnya negatif kan kalau misalnya di sin biasa. Tapi ternyata dia tidak. Kalau di hiperbolik dia tidak. Kembali ke positif. Jadi kayak siklusnya gitu aja muter. Gitu. Nah, terus dia juga sebenarnya lebih banyak di hafalan sih. Tapi yang paling penting ini jangan lupa. Ini jangan lupa. Ini wajib. Wajib hafal. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan hafalan itu banyak, jadi dia tuh ada inverse-nya juga, kalian bisa baca gitu ya. Terus di sana juga dia punya rumus-rumus eksplisit gitu, rumus-rumus eksplisit yang bisa dicari gitu ya. Tapi terus ada turunannya juga, turunan inverse gitu, ada turunan biasa, turunan inverse segala macam gitu ya. Yang jelas adalah konsep ini gak boleh lupa ini nih, ini ini gak boleh lupa, wajib banget gak boleh lupa dan gak boleh ketukar. Gak boleh lupa dan gak boleh ketukar. Kosinus itu positif, sinus itu negatif. Nah, itu aja ya. Kenapa gak dibahas lebih jauh? Karena kalau dibahas lebih jauh, videonya bisa 2 jam. Iya gitu ya. Buat contoh soalnya, mungkin kita coba tes aja satu kali ya. Kita tes salah satu. Bentar aku cari dulu. Aku bawa buku pegangan sebenarnya dari tadi. Kalian juga mungkin kalau ada yang nyimak ya. Misal gini, kita cari turunan. Misalnya kita punya F dulu deh. F sama dengan len. Kok len sih? Enggak ada len. Enggak pakai len dia. Kosinus. Kosinus hiperbolik dari X pangkat 2x min 3. Beuh, cari inverse-nya, cari inverse, cari turunannya. Wah, agak lumayan. Bagus, bagus. Soalnya bagus. Misal kayak gini, seperti aku bilang, dia tuh mungkin kayaknya karena kita tahu cos hx itu sebenarnya bentuk dari logaritma natural ya. Jadi kita bisa kasih len aja sih sebenarnya, len f gitu ya. Sama dengan len f sama dengan len dari cos hx 2x min 3. Kenapa dibikin len supaya 2x min 3-nya keluar gitu. Jadi kita punya len f sama dengan 2x min 3 gitu ya. Dikali len gitu. Cos hx. Sorry. Kurungnya tidak betul. Nah, gitu. Habis itu diapain? Ya, 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 ya udah tinggal turunin aja sih. Gitu. Oke, ini dilanjutin dulu kali ya. Dilanjutin dulu deh. 2x len cos hx gitu ya. Dikurangi 3 len cos hx gitu. Kenapa diginiin biar lebih jelas turunannya gitu. Biar kalian lebih jelas turunannya gimana. Oke, jadi kita punya di sini kita turunkan masing-masing ya. Ini kan kalau lem F itu diturunin kan bakal jadi seper F ya. Seper F. Ya seper F benar. Seper F df dx gitu ya. Seper F df dx sama dengan gitu ya. Nah, yang ini kalau diturunin dia bakal jadi 2 len cos hx gitu ya. Ditambah, ayo apa ayo? Ini turunannya apa kira-kira? Ditambah 2x per 3 2x min 3 dari sin hx per cos hx gitu. Hx-nya mana? Nah, sorry. Kok hapus? Nah, kayak gini. Wait. Sorry. Tentang. Lama. Lah, kok makin... Oh, kepindahin. Sorry, guys. Ya, kayak gitu. Itu dari mana dapatnya? Ya, dari aturan rantai sih. Gitu, aturan rantai.
aturan perkalian lah ya, perkalian turunan. U aksen V dikali U V aksen. Tuh, gitu-gitu. Jadi emang turunan dari len cos HX itu adalah sin HX per cos HX. Gitu. Kalau kalian bingung. Gitu. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita punya apa di sini? Ya udah tinggal df per dx aja langsung kan. Df per dx sama dengan dalam kurung 2 len cos hx ditambah dalam kurung 2x min 3 sin hx cos hx dalam kurung f gitu. Oke, karena f per x ini adalah turunan pertama, jadi kita bisa tulis sebagai f aksen sama dengan 2 len cos hx dalam kurung dulu ya, jangan lupa. Ditambah dalam kurung 2x min 3 tutup kurung sin hx per cos hx. Tutup kurung. F-nya tadi apa? Betul. Cos hx pangkat 2x min 3. Nah, gitu. Jadi terkadang ya kalau soal ini tinggal hafalan aja, sisanya turunan biasa gitu. Kalau kalian gak hafal kalau turunan dari len cos hx itu adalah sin hx per cos hx kan bingung juga gitu ya. Bukan satu per cos hx loh, bukan. Sinus hx dia. Kenapa gitu? Pakai aturan rantai. Gitu. Aturan rantainya harusnya kalian udah belajar sebelumnya ya. Oke, mungkin cuma ini dulu yang bisa aku sampaikan. Takutnya videonya terlalu panjang buat kalian. Ya semoga dengan bahasan soal ini bisa membantu kalian buat mempelajari lebih dalam terkait fungsi transenden gitu ya. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan subscribe di bawah ya. Jangan lupa nyalain lonceng juga biar tiap ada tutorial dari asrama tuh kalian sigap gitu. Biar ada notif tring gitu ya kan bagus. Gitu dan bisa membantu anak-anak akademik asrama sampai bisa lebih semangat lagi juga gitu. Oke teman-teman, makasih semuanya. Makasih sekali lagi buat yang nonton. Semoga pelajaran kalian bisa lebih mudah buat dicerna gitu ya. Dan eh, pengajar kami bisa apa ya, ajaran dari kami itu bisa membuat kalian lebih baik dalam belajar gitu ya. Terima kasih semuanya. Salam terbina. Yeay. Uh, Mari kita stop share, stop screen teman-teman.